Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukronillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya semakin semangat, sehat jiwanya. Yakinlah sehat jiwanya, sehat jiwanya, sehat jiwanya, sehat badannya. Kenapa 3 kali sehat jiwanya? Karena jiwa itu 90% menghadirkan perubahan baik atau buruk dalam jasad kita, dalam tubuh kita. Maka sehat jiwa, sehat jiwa, sehat jiwa. Ibaratnya Rasulullah menyampaikan, siapa ya Rasulullah yang perlu saya, yang lebih berhak saya hormati? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ayahmu. Ini juga sama, jiwa, 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 baru jasad, tubuh. Nah, kenapa? Karena psikosomatis ini kaitannya 90% penyebab dari psikis, dari jiwa kita, dan 10% dari tubuh, dari fisik kita. Maka sehat jiwa itu lebih diutamakan dibandingkan sehat tubuh. Bukan berarti sehat tubuh diabaikan, bukan. Khusus yang psikosomatis, sehat jiwa lebih diutamakan, dan 10% sehat tubuhnya wajib kita lakukan juga, itu ikhtiarnya. Di video ini akan menjawab saya tentang pertanyaan banyak kemarin tentang pipis ya, kenapa psikosomatis berkaitan dengan sering pipis. Nah, itu penyebabnya sudah disampaikan. Nah, sekarang ada pertanyaan yang saya baca itu apa ya tadi itu, tentang minum obat dari dari medis lanjutkan atau tidak. Nah, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama obat itu dari ahlinya, dari medis ya, sesuai dengan kondisi fisiknya dikonsumsi. Misalkan dikasih obat untuk lambungnya, ya itu konsumsi saja. Ya, kemudian dikasih obat karena Anda mungkin tensinya tinggi atau rendah, boleh konsumsi obatnya. Tapi ingat 10% saja penyebabnya dan solusinya dari fisik tersebut. Maka 90%-nya yang harus diperbaiki adalah psikisnya atau perasaan kita, jiwa kita. Nah, waktu itu saya pernah buat obat-obatannya yang dikasih dari medis, lanjutkan. Yang merasa enak, merasa nyaman setelah minum obatnya, lanjutkan saja. Yang tidak merasa kurang nyaman, ya itu nggak usah diminum. Bagaimana dengan obat yang misalkan yang sudah ke psikiater dikasih obat antidepresan, untuk obat penenang, apakah boleh dikonsumsi? Konsumsi aja, konsumsi sambil ikutin terapi-terapi psikisnya ya, terapi-terapi psikisnya mungkin yang ada di YouTube saya ataupun yang audio 13, 10, 11, 12, 13 itu ikutin sambil bertahap. Nanti obat yang dikasih spesialis psikiater itu nanti lama-lama semakin dikurangi ya, seminggu biasanya setiap hari, nanti 2 hari sekali, 3 hari sekali, sampai nanti ya minggu berikutnya seminggu sekali, berikutnya kalau butuh aja. Nah, karena kita jelas bahwa ini adalah secara psikis, ini sangat membantu. Kalau Anda sudah punya obat untuk penenang, itu boleh sambil diterapi psikisnya yang 90% ini, maka terbantu banget itu mempercepatnya penyembuhannya gitu kan, dibandingkan belum dapat obat tersebut nyari-nyari itu nggak susah untuk didapat, karena harus dengan resep, karena obat itu obat luar biasa ya. Dan nggak usah takut nanti takut ketagihan, takut, nggak usah khawatir. Itu obat seperti yang isinya alprazolam itu kalau dikasih sama dokter dikonsumsi, tapi sambil diterapi ya. Dengarkan audio terapi saya misalkan seperti itu, terus sambil konsumsi. Nanti minggu kedua udah tidak tiap hari lagi, bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali, sampai nanti nggak minum ya sama sekali gitu. Sering terjadi, itu lebih bagus kalau ada obat yang sudah tersedia gitu ya.
Nah kemudian jangan takut lagi dengan aduh nanti gulanya tinggi nih, minum manis, teh manis 2 kali sehari, 2 kali 1 jam, 2 jam 1 kali. Gak usah takut selama kita belum bisa mengendalikan ketakutan itu, kecemasan itu, pikiran itu sangat kecil sekali kemungkinan gulanya lebih dari 200, sangat kecil sekali sahabat. Nah nanti semakin Anda bisa cuek, masa bodoh dengan apa yang dirasa, ya berarti sudah bisa mengendalikan, maka enggak 2 jam sekali lagi minum manisnya, nanti bisa sehari 3 kali gitu ya, makin jarang seperti itu. Nah sahabat-sahabat, gak usah khawatir tensi naik, gak usah langsung cepat-cepat minum obat, gak usah, karena tensi naik pada saat kita takut, panik, cemas, khawatir, itu tensi pasti naik akibat dari vasokonstriksi pembuluh darah, makanya naik. Tapi seketika kalau udah tenang lagi, rileks lagi, gak usah takut dengan tensi naik, karena semakin kita takut tensinya makin naik, semakin tekanan darah semakin meningkat. Nah maka udah rilekin, santaikan, dan pastikan pada saat ditensi jangan tensi sendiri sahabat, jangan tensi sendiri, apalagi yang murahan, jangan, itu malah semakin takut. Contoh pada saat nggak ditensi, nggak takut, kita tensi normal, begitu mau ditensi, wah jangan-jangan naik nih, takut naik nih, saya takut naik, dipastikan itu naik tensinya, karena pada saat ketakutan, saat ditensi pembuluh darah kita menyempit, maka tekanan darah kita naik, seperti itu. Kalau Anda mau ditensi, ke ahlinya, ke dokter terdekat, klinik terdekat, tenaga kesehatan terdekat, atau saudara Anda yang udah bisa tensinya yang air raksa lebih bagus, gitu ya, lebih ini. Kalau mau digital boleh, tapi yang bermerek, yang bagus gitu ya, biasanya yang bermerek itu yang di atas 1 juta lebih gitu. Tapi kalau air raksa yang harga 300.000 juga udah bagus banget gitu ya. Nah sahabat, jadi udah jangan terlalu sering nensi ya, jangan terlalu sering nensi bagi yang psikosomatis ya. Yang paling yang harus dicek itu, yang harus agak boleh seminggu sekali ya, cek gula darah, itu boleh dicek gula darahnya, tapi supaya jangan sampai rendah gula darahnya. Kalau tensi nggak usah dicek, semakin dicek semakin takut semakin meningkat. Jadi nggak usah khawatir sahabat ya. Ya sahabat-sahabat, itu di video ini, jadi tetap medisnya perbaiki, psikisnya perbaiki, dan sholawatin, banyakin sholawat dengan baca tentang kebaikan Allah, tonton yang bikin ketawa, yang bikin happy, refreshing, kemudian serahkan kepada Allah, la haula wala quwata illa billah, melakukan kebaikan-kebaikan di rumah, di luar rumah, yang penting udah makan 2 jam 10 suap, minum manis 2 jam 1 gelas, kemudian air putih 1 jam 1 gelas. Itu syariatnya, itu udah cukup banget. Nah walaupun ada rasa takut, rasa apa, biarin normal, rasa cemas, rasa apa, normal. Semangat, optimis, jangan biarkan anak kita mengecap kita sebagai ayah atau sebagai ibu yang cemen, jangan mau. Nah, lihatin kita, walaupun ada yang dirasa, perlihatkan kepada anak kita, nanti anak kita akan mengatakan, aku bangga pada ayah, kepada ibu, walaupun sakit tetap semangat, tetap berjuang. Nah anak kita itu kalau mau ngomong, melihat kita gak ada semangat hidup, itu semakin sedih dia, itu bahkan benci mungkin. Saya malu punya ayah seperti ini, padahal dia itu nggak tahu apa yang kita rasakan. Tapi hari ini perlihatkan kepada Allah, kepada anak kita, kepada siapapun, kita sehat, semangat, yakinlah bahwa semua orang itu punya yang dirasa di tubuhnya, tapi nggak dirasa-rasa, dan mereka bukan psikosomatis. Psikosomatis emang gini, emang gini rasanya, emang nggak ada orang yang paham, gak ada orang yang tahu kecuali orang yang pernah merasakan dan tahu ilmunya. Maka ketauhidan kita perbaiki, refreshing kita perbaiki, banyak senyum, banyak berbuat baik, semangat, perlihatkan kita, jangan ngeluh, hindari ngeluh, berterima kasih setiap pagi, setiap bangun tidur, kemudian lakukan baca Quran sehari 3 ayat, 5 ayat, zikir setiap nafas, Allah, Sallallahu Muhammad, apa aja itu targetkan seperti itu. Insya Allah apapun yang biasa di tubuh kita, biarkan aja, yang penting jiwa tubuh. Nah, itu dari saya, insya Allah.
semuanya kita dalam lindungan Allah, semuanya kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sangat baik kepada kita. Kita diuji dengan penyakit ini untuk membersihkan dosa kita, menambah pahala kita, menambah derajat kita, dan mau angkat Allah mau mengangkat keluarga kita, anak-anak kita, tapi diujinya kepada kita. Demikian sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Asep Ruder, mohon maaf bila ada kekurangan, ada kesalahan, baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Siap semangat, siap berjuang, siap semangat, siap berjuang, dan siap memperbaiki jiwa kita, siap memperbaiki hati kita, dan senyum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.